Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak semuanya yang menonton video ini. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai dunia dari pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang ini merupakan salah satu tingkatan pramuka sebagai pendidikan non formal yang telah kita kenal adalah penggalang. Nah, materi dalam pramuka penggalan sendiri juga memiliki berbagai macam kumpulan yang menarik gitu. Nah, dari pramuka penggalang sendiri ini berusia 11 sampai 15 tahun dan merupakan anggota dari golongan pramuka penggalang itu dikonsep dengan materi yang menarik, normatif dan responsif. Seperti itu. Nah, pramuka penggalang sendiri ini juga berasal dari kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia meng, meng, menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Nah, peristiwa tersebut ditandai dengan kegiatan bersejarah yaitu dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, penggalang ini merupakan kumpulan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, eh, anggota penggalang ini merupakan anak-anak dengan sifat keingintahuan yang tinggi. Nah, jadi sifatnya adalah keingintahuan tinggi, lalu sangat aktif, bersemangat tinggi juga, dan suka berkelompok. Nah, kelompok dalam penggalang ini biasanya disebut dengan regu. Nah, regu ini terdiri dari 5 sampai 10 orang anggota. Nah, regu ini juga mempunyai pemimpin. Pemimpinnya namanya adalah Pinru. Nah, Pinru ini dalam penggalang biasanya diputuskan oleh anggota regu itu sendiri. Nah, jadi usia 11 sampai 15 tahun, lalu itu tadi sifatnya kayak keingintahuan, aktif, bersemangat, berkelompok. Lalu dalam eh, penggalang itu tadi ada yang dalam kelompoknya disebut regu. Regu ada yang memimpin yang disebut pinru. Seperti itu. Nah, regu sendiri dalam pramuka penggalang ini idealnya adalah berjumlah 3 sampai 4. Lalu di pramuka penggalang ini simbol atau simbol dari regunya itu dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan anggota juga. Nah, tadi Pindo juga dipilih berdasarkan kesepakatan anggota. Nah, untuk nama ini juga dipilih, tapi nama regu ini diambil dari yang putra, diambil dari nama-nama hewan, dan yang putri diambil dari nama-nama tumbuhan atau bunga. Seperti itu. Dan seperti kalau putra tuh singa, harimau, seperti itu. Kalau putri itu ada mawar, melati. Lalu pemasangannya terdapat di lengan sebelah kiri atas ragam gitu. Jadi di sebelah kiri lalu di atas seperti itu. Nah, itu tadi mengenai seputar dasar. Nah, kegiatan latihannya penggalang sendiri dilaksanakan biasanya uh, umumnya dilakukan setelah upacara pembukaan dan lalu ditutup dengan upacara penutupan. Begitu. Lalu untuk materi dasar pramuka pada upacara adalah formasi barisan. Penggalang ini menerapkan formasi yang berbentuk upacara angkare. Nah, angkara ini berbentuk huruf U, seperti ini tandanya. Nah, formasi angkara ini merupakan sebuah formasi yang sudah mulai terbuka dengan dua sudut masing-masing tertutup. Seperti itu. Nah, terdapat sebuah makna dari kiasan penting materi upacara pramuka penggalang ini, di mana simbol formasi upacara angkara ini mengkiaskan bahwa anggota dari pramuka penggalang sudah diperkenankan untuk melihat dunia luar. Pembina dalam penggalang ini sudah dapat melepaskan anggotanya, tapi dalam pelaksanaan tugasnya itu tetap dipimpin melalui regu sebagai tulang punggung pasukan penggalang. Jadi untuk tupoksinya dari pembina dan peserta didik ini
kakak-kakak penggalang ini, teman-teman penggalang ini adalah 50 di pembina dan 50% di peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk tingkatan pramuka penggalang sendiri itu ada 3, ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Seperti itu. Nah, ini bentuknya adalah sebuah janur yang melipat 2 dengan gambar manggar. Itu seperti ini. Nah, warna dasarnya adalah identik berwarna merah. Nah, ini dikenakan TKU ini, tanda kecakapan umum pada tingkatan ramu, rakit, terap ini adalah di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Jadi di bawah tanda regu, misal dia tingkatannya masih ramu, yaitu tempel ramu dulu, terus naik tingkat ke rakit, baru naik tingkat selanjutnya adalah tingkatan terap. Nah, arti dalam tingkatan-tingkatan ini sendiri, yang pertama, ramu. Ramu ini mengkiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Jadi di sini adalah proses di mana teman-teman peserta didik nanti adalah untuk mencari bahan-bahan, mencari materi, mencari arti dari pramuka penggalan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tingkatan yang kedua, itu tingkatan rakit. Rakit ini mengkiaskan ramuan atau cara atau bahan yang tadi, yang ditemukan, yang dicari tadi, kemudian itu sudah didapatkan, dirakit, dan disusun. Jadi setelah dapat, itu diambil, disusun secara rapi, dan dirakit. Seperti itu. Nah, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang mengkiaskan bahan yang telah dirakit tadi atau cara yang telah disusun, itu nanti kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadi awalnya mencari, lalu menyusun, merakit, dan ketiga adalah menerapkan atau mengimplementasikan apa yang telah didapat tadi. Seperti itu. Nah, itu tadi mengenai dari pengertian dari penggalang, lalu tadi tingkatan dari pramuka penggalang, lalu bentuk formasi dari upacara pramuka penggalang. Nah, untuk materi dari pramuka penggalang sendiri itu disusun terkonsep dan semenarik mungkin. Dan tujuannya tentu saja 4H. Healthy, happiness, helpfulness, dan handicraft. Nah, itu adalah tujuan yang tentunya harus dituju untuk dari sifat dari materi pramuka penggalang ini sendiri. Jadi kreativitas pembina pramuka penggalang di sini menjadi kunci terwujudnya materi kegiatan yang menarik, berkarakter, dinamis, progresif, dan menantang. Nah, untuk itu pembina itu jadi semakin akrab dengan anggotanya dan menumbuhkan daya tarik yang semakin tinggi untuk berkegiatan dan berlatih. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai bentuk materi pramuka dalam kegiatan secara umum. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam latihan rutin dan insidental. Nah, latihan rutin ini seperti upacara pembukaan dan penutupan, lalu hiking, survival, climbing, praktek pioneering, lalu bisa juga camping, berdinamika kelompok, latihan, bisa juga mengadakan latihan gabungan bersama gudeg-gudeg lain, seperti itu. Lalu pramuka penggalang sendiri juga dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat normatif, berkarakter progresif, dan menantang lainnya. Contohnya ada seperti kegiatan yang diadakan oleh Kuaran atau Kuarcap, yaitu gerakan menanam pohon, bakti pramuka, lalu juga kegiatan perlombaan-perlombaan lainnya. Biasanya kalau perlombaan itu ada LT, lalu ada pesta itu jambore, seperti itu. Nah, untuk materi kode kehormatan dan ketentuan moralnya ini, penggalang berupa Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi kode kehormatan adalah Trisatya, ketentuan moralnya adalah Dasa Dharma.
seperti itu. Nah, itu tadi, seputar mengenai, eee, dunia Pramuka Penggalang. Nah, Pramuka Penggalang ini, itu tadi yang penting, Pramuka Penggalang ini sudah mulai melihat dunia luar. Jadi pembina sekarang, tupoksinya adalah 50-50. Jadi penggalang nanti, dipersiapkan untuk melihat dunia luar. Kalau siaga kan masih dalam lingkup keluarganya. Nah, seperti juga kiasan dari bentuk dari upacara pramuka siaga kan masih lingkaran. Nah, kalau sudah penggalang ini berubah menjadi angkare. Nah, angkare ini bentuknya U seperti itu. Nah, ini menandakan tadi adalah keterbukaan. Jadi pramuka penggalang sudah bisa melihat dunia luar. Seperti itu. Demikian dari saya mengenai dunia pramuka penggalang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.